Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami bertiga akan membuat suatu presentasi yang berjudul Proyeksi Peta yang sesuai di Indonesia, yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sebagai Fauzi Yahya dan 2 teman saya lagi yang bernama Cindy Putri dan Niko Hardika. Untuk itu, silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Proyeksi peta yang sesuai di Indonesia. Daftar pembahasan kali ini yaitu: yang pertama, jenis-jenis proyeksi peta; yang kedua, pengertian proyeksi peta azimutal; yang ketiga, pengertian proyeksi peta kerucut; yang keempat, proyeksi peta silinder; yang kelima yaitu proyeksi peta yang sesuai di Indonesia; yang keenam, keuntungan proyeksi peta silinder. Jenis-jenis proyeksi peta. Proyeksi peta dengan berdasarkan bidangnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu proyeksi peta azimutal atau zenital, menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut, menggunakan bidang kerucut sebagai proyeksi. Yang ketiga, proyeksi silinder atau silindrikal, menggunakan bidang silinder sebagai proyeksinya. Pengertian proyeksi peta azimutal. Proyeksi bidang datar ini disebut juga dengan proyeksi azimutal atau zenital. Proyeksi tersebut menggunakan bidang datar ialah sebagai bidang proyeksi. Yang dimaksud dengan proyeksi azimutal ini ialah sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan, yakni sebagai proyeksinya, di mana pada proyeksi ini juga membahas mengenai bola bumi yang mana pusatnya hanya pada satu titik. Untuk penjelasan berikutnya, saya persilakan kepada teman saya Cindy untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Slida, NIM 21136115. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Bang Fauzi. Pengertian proyeksi peta kerucut. Proyeksi peta kerucut yaitu pemindahan garis-garis, meridian, dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Di dalam menggambarkan proyeksi kerucut, itu bisa atau dapat dengan menggunakan bidang proyeksi yang berbentuk kerucut di dalam menggambarkan bentuk bola bumi. Setelah itu, proyeksi kerucut tersebut juga dinilai sangat efisien untuk bisa atau dapat dipergunakan di dalam menggambarkan suatu daerah lintang 45 derajat, yang merupakan lintang tengah. Setelah dari itu, pada proyeksi kerucut tersebut juga bisa atau dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini. Itu yang dapat kita lihat di gambaran proyeksi kerucut. Selanjutnya, pengertian proyeksi peta silinder. Proyeksi bidang silinder yakni proyeksi yang menggunakan bidang silinder ialah sebagai bidang proyeksi. Dalam membentuk proyeksi silinder tersebut, bisa atau dapat dengan menggunakan bidang proyeksi yang berbentuk silinder yang membahas semua daerah permukaan bumi. Penggunaan proyeksi silinder itu dinilai sangat cocok guna menggambarkan luas dari suatu wilayah khatulistiwa atau juga bahkan bintang rendah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Niko. Kepada Bang Niko dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Handika Putra, NIM 21136068. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Cindy. Proyeksi peta yang sesuai di Indonesia. Alasan dari mengapa negara Indonesia menggunakan proyeksi peta silinder dikarenakan wilayah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga proyeksi silinder cocok untuk proyeksi peta Indonesia. Keuntungan dari proyeksi peta silinder: yang pertama, dapat menggambarkan daerah yang luas; yang kedua, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa; yang ketiga,
daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Yang keempat, mendekati kutub, makin luas daerahnya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.